Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Prastio, mahasiswa Latris Bahasa Indonesia 2A Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara secara langsung bersama pemerintah Desa Ngelumber, tepatnya bersama Kepala Desa Ngelumber, mengenai cara antisipasi dan cara penekanan penyebaran virus corona di Desa Ngelumber. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, baik, selamat malam. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Ngelumber, Bapak Asad Samsul Arifin. Langsung saja untuk mengenai wawancara mengenai pandemi COVID di Desa Ngelumber, bagaimana antisipasinya dari pemerintah desa maupun dari Satgas COVID-19 di Desa Ngelumber ini. Sebelumnya, selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Langsung saja mengenai era pandemi ini, Pak. Ini penyebaran COVID yang sangat luas dan juga penyebaran yang sangat kuat seperti ini. Pemerintah Desa Ngelumber mengeluarkan statement yang sangat luar biasa. Kemudian langkah awal apa yang dilakukan pemerintah Desa Ngelumber untuk mengantisipasi penyebaran COVID? Yang pertama adalah pemerintah adalah mencegah. Di antara pencegahan adalah karantina sangat penting. Kemudian dari karantina wilayah itu kita lakukan penyemprotan disinfektan agar apabila nanti ada virus corona bisa terbunuh. Dan itu sudah kami lakukan sekitar 1 bulan lebih, dan hari ini masih kita lakukan penyemprotan. Berarti antisipasi pertama kita dari pemerintah desa adalah memberikan penyemprotan disinfektan kepada setiap tempat yang di masyarakat umum ya? Terutama tempat umum. Oke. Nah, apakah dari masyarakat sendiri, Pak? Masyarakat sendiri menyadari bahwasanya pemerintah desa memberikan statement seperti ini, memberikan penyemprotan seperti ini, memberikan hal-hal yang luar biasa untuk pencegahan ini, apakah menyadari bahwasanya di desa memberikan ini untuk hal kebaikan masyarakat tentunya? Iya. Kami memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait COVID-19 ini, bahwa COVID-19 ini bukanlah pandemi yang biasa, tapi sangat luar biasa. Karena kita sudah melihat di berbagai negara, terutama di Cina maupun di Amerika, itu kasusnya sangat besar. Oleh karena itu kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bahayanya COVID-19 ini. Makanya kami meminta untuk masyarakat menghentikan aktivitas, mulai nongkrong di kafe-kafe, kami batasi jamnya. Kalau bisa kita perintahkan untuk menutup warung-warung yang ada di sepanjang jalan. Nah, itu. Oke, di samping itu menyinggung masalah karantina wilayah. Sudah berapa lama untuk karantina wilayah di Desa Ngelumber ini diterapkan? Karantina wilayah sudah hampir 1 bulan. Kami lakukan. Tujuannya adalah mencegah tamu-tamu dari luar dan memudahkan untuk koordinasi, untuk memantau masyarakat yang dari luar masuk ke dalam, dan kita data, kemudian kita cek suhunya, kemudian kita lakukan penyemprotan. Itu salah satu langkah dari Pemdes Ngelumber. Oke, untuk karantina wilayah sendiri, apakah ada target lama ataupun sampai kapan ibaratnya untuk karantina wilayah sendiri? Karantina wilayah itu kita tidak ada target. Jadi nanti kita melihat perkembangan COVID-19 ini di Indonesia, khususnya di Bojonegoro maupun di Kebonbaru ini. Nanti kalau sudah reda atau sudah hilang, tentunya kita akan membuka karantina wilayah. Oke. Mengenai karantina wilayah sendiri, dari pemerintah desa memberikan hal seperti ini, kemudian masyarakat tentunya juga harus menyadari bahwasanya adanya karantina wilayah seperti ini juga untuk mereka sendiri, untuk masyarakatnya yang seperti ini. Nah, kemudian dari karantina wilayah ini sendiri, apakah sudah menuai hasil yang sangat signifikan sendiri, Pak? Ya. Karantina wilayah ini alhamdulillah untuk, dan semoga ini masyarakat
Desa Ngelumber tidak ada yang terkena COVID. Ini juga kerjasama pemerintah desa dengan BPD, gugus, dan tokoh masyarakat untuk pencegahannya. Dan sampai saat ini belum ada yang PDP. Alhamdulillah. ODP maupun PDP tidak ada. Dan saya berharap untuk Desa Ngelumber tidak ada yang terkena COVID-19. Oke, tentunya kita juga mengharapkan hal seperti itu. Mengenai karantina wilayah juga mestinya ada dampak negatif dan dampak positifnya. Yang dilihat orang-orang di sekitar kita maupun di sekitar baik di desa maupun di luar desa Ngelumber ini, bahwasanya mengeluarkan statement neng opo, ibarat bahasa Jawanya neng opo kok ditutup bereng padahal raneng sing negatif. Nah, seperti itu Pak. Bagaimana menanggapi kata-kata seperti itu? Kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Ini adalah bentuk pencegahan pemerintah desa. Bagaimana masyarakat desa Ngelumber tidak terkena COVID-19 ini. Tentunya harus ada karantina. Kita sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakat menerima hal itu, dan ini semua saya sampaikan untuk kebaikan masyarakat desa. Baik, dari karantina wilayah kita kembali ke satgasnya Pak. Mengenai satgas gugus tugas, nah satgas satuan gugus tugas di sini terbagi ada berapa pos Pak di sini Pak? Terbagi ada 3 pos. 3 pos. Untuk 3 posnya ada di mana saja Pak? Di jalur utama, terutama di jalur poros Kerangkong Ngelumber itu ada, kemudian yang dari Ngelumber Brangkulon itu juga ada. Selain jalur itu kita lakukan penutupan. Nah, kemudian dari hal itu juga apakah dari desa ataupun pemerintah desa dari Satgas menyediakan ruang isolasi untuk penjagaan barangkali ada tamu dari luar ataupun bahkan masyarakat desa Ngelumber yang masih di luar kemudian pulang, itu apakah ada Pak? Kami mengimbau kepada masyarakat Ngelumber yang datang, terutama yang datang dari zona merah, kami lakukan isolasi selama 14 hari. Jadi kalau 14 hari kami sudah koordinasi dengan bidan desa baik dalam pengecekan suhu dan lain sebagainya, dan alhamdulillah untuk warga desa Ngelumber ini normal sih. Untuk hal yang menyinggung mengenai COVID-19 ini, bahwasanya yang dulu pernah ada isu bahwasanya desa Ngelumber ada 1 orang yang PDP. Nah, menyikapi hal itu, bagaimana kemarin tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah desa? Ya, kami langsung ketika ada warga kami yang diisukan menjadi PDP, kami langsung mengkoordinasikan kepada keluarganya agar bagaimana masyarakat kami si A yang diisukan tersebut melakukan pengecekan, karena masyarakat yang terkena PDP itu ternyata bukan. Jadi memang dari awal artinya sudah 10 tahun sudah mengidap sesak napas, dan kami sudah lakukan cek ternyata sesak napas. Oke, berarti ternyata dari dulu yang kemarin itu adalah cuma isu dan cuma penyakit lama yang kambuh kembali. Oke, selain itu untuk pandemi COVID seperti ini Pak, apakah berdampak langsung pada perekonomian, kemudian keseharian juga pendidikan anak-anak di desa Ngelumber? Iya, itu sangat jelas sekali dan kami rasakan itu. Pendidikan juga berpengaruh, namun pendidikan ini kan tidak dilakukan di sekolah, tatap muka langsung, tetap dilakukan belajar namun di rumah. Kemudian segi perekonomian saya akui karena masyarakat desa Ngelumber ini rata-rata sales juga petani ya. Dari yang sales ini memiliki kendala dalam hal perekonomian sehingga mau tidak mau perekonomiannya menurun. Oke, dari perekonomian pun seperti itu. Nah, kemudian harapan ke depan untuk masyarakat desa Ngelumber tentunya yang masih berada di luar kota maupun yang sudah ada di sini agar tidak keluar ataupun seperti itu ada Bu? Ya, kami sudah sampaikan kepada masyarakat desa Ngelumber yang berada di luar. Saya berharap mengimbau dan meminta untuk tidak pulang kampung atau mudik, dan yang sudah di Ngelumber tidak melakukan perjalanan di luar kota. Ini sangat saya tekankan supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Oke, mungkin dari hal itu
apakah ada pesan untuk masyarakat sendiri, terutama juga masyarakat desa Ngelumber tersendiri mengenai pentingnya menjaga kesehatan, juga pentingnya menjaga jarak untuk penyebaran virus seperti ini, Pak? Ya, saya berpesan kepada masyarakat desa Ngelumber supaya pertama menjaga kebersihan. Ini sangat penting sekali. Cuci tangan itu harus dilakukan. Kemudian yang dari luar daerah saya berharap tidak melakukan pulang kampung. Dan yang sudah di Ngelumber saya menghimbau untuk tidak keluar kota kecuali keadaan sangat penting sekali dan sangat mendesak. Itu pesan saya kepada masyarakat desa Ngelumber. Oke, mungkin cukup yang dapat saya tanyakan pada dari pemerintah desa. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam, selamat Ya. melanjutkan aktivitasnya. Baik, setelah mendapatkan beberapa poin yang disampaikan oleh beberapa kepala desa, saya dapat menyimpulkan bahwasanya karantina wilayah, kemudian pandemi COVID seperti ini sangat berbahaya juga. Nah, tentunya dari pihak desa, kemudian dari Satgas maupun dari BPD yang lainnya itu memberikan sebuah statement, kemudian memberikan sebuah karantina wilayah dan lain sebagainya. Demi apa? Juga demi untuk masyarakat desa Ngelumber yang untuk agar tidak bisa dan kebal, ibaratnya kebal dari penyebaran virus corona tersebut. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.